师兄，这是你我的因果，我们终究避不过这大道。不要！偏要你死，我也要把你抢回来！ Kesenangan melonjak di hati Wang Lin, tidak apa semua pil habis, aku masih punya batu roh kualitas tinggi, jadi aku bisa bertahan sampai iblis tua itu berhenti mengejar, pikir Wang Lin menoleh ke belakang sambil mencibir. Di satu tempat, lelaki tua itu mengerutkan keningnya, ia telah mengejar Wang Lin selama lebih dari 4 bulan, ada beberapa kali ia hampir berhasil menyusul. Tapi kompas yang ditunggangi Wang Lin akan melepaskan cahaya putih dan tiba-tiba melesat menjauh. Hal ini mengejutkannya dan membuatnya semakin marah. Ia seorang syaman berdaun 7 yang kuat, tapi bahkan tidak dapat menangkap seorang yang lebih muda, ini adalah aib baginya. Lao Muzi mulai berpikir, ia telah menghabiskan banyak tenaganya, jadi tidak mungkin lagi baginya untuk terus mengejar Wang Lin. Setelah merenung sebentar, Lao Muzi memperlihatkan sedikit keengganan di matanya sebelum menghela napas dan berbalik untuk pergi. Sementara itu Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya di belakangnya tidak lagi mengejar, jadi dia menghentikan kompas bintang dan melihat ke belakang dan mulai merenung. Apa orang tua itu tidak mengejar lagi? Pikir Wang Lin sedikit mengernyit, jika lelaki tua itu berada di tahap akhir pembentukan jiwa dan bukan transformasi jiwa, Wang Lin pasti sudah berbalik dan mengejarnya. Namun setelah merenung sebentar, alih-alih mundur, Wang Lin malah berjalan mendekati Lao Muzi. Lao Muzi menyadari apa yang dilakukan Wang Lin, wajahnya muram tapi dia tidak melakukan apapun. Namun setelah beberapa hari, Lao Muzi mengerutkan keningnya, Wang Lin telah menjaga jarak yang sama darinya selama beberapa hari itu. Lao Muzi segera berteriak dengan marah, "Kamu benar-benar sembrono!" Teriak Lao Muzi berubah menjadi cahaya dan mengejar Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin hanya tersenyum tipis, dia sedikit melambaikan tangannya dan kompas bintang segera melaju dan menghilang dalam kehampaan. Setelah mengejar selama beberapa hari, Lao Muzi kembali terpaksa menyerah karena ia merasakan kekuatan tatonya semakin melemah, ia mendengus dingin sebelum berbalik menuju pintu keluar. Melihat itu Wang Lin segera berhenti, setelah merenung sebentar, dia terus mengejar di belakang lelaki tua itu. Namun kali ini, Lao Muzi sama sekali mengabaikan Wang Lin dan terus terbang. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin mulai menyadari bahwa lelaki tua itu benar-benar tidak bisa terus mengejarnya. Setelah memastikan hal itu, tatapan Wang Lin menjadi sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Setelah itu dia dengan cepat mengejar Lao Muzi. Setelah mencapai jarak tertentu, dia segera mengayunkan pedang surgawi di tangannya 3 kali ke arah Lao Muzi. Lao Muzi sedikit mengernyit saat melihat 3 bilah cahaya pedang melesat ke arahnya. Jarinya menunjuk ke depan dan 1 cahaya besar melesat dan menghantam 3 bilah pedang energi hingga hancur dan meledak. Tubuh Lao Muzi tidak bergerak sama sekali. Dia dengan muram melihat ke arah Wang Lin dan berteriak, "Kali ini lelaki tua ini akan membiarkanmu pergi, jadi enyahlah, atau jangan salahkan aku karena akan mengambil nyawamu." Setelah berteriak dingin, lelaki tua itu terus bergerak menuju pintu keluar dan mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mencibir dalam hatinya, alih-alih mundur, dia malah mendekat lagi dan mengganggu Lao Muzi dengan lebih banyak menebaskan pedangnya. Setelah sebulan diganggu, Lao Muzi menjadi sangat kesal. Dia berharap bisa menangkap dan mencabik-cabik Wang Lin. Namun, Wang Lin akan segera melarikan diri saat lelaki tua itu mencoba menyerangnya. Dan jika dia pergi, Wang Lin akan kembali mengganggunya dengan tebasan energi pedang. Meskipun serangan energi pedang ini tidak dapat melukainya, namun suasana hatinya menjadi semakin buruk. Pada hari berikutnya, Lao Muzi akhirnya merasa kesabarannya sudah habis dan berteriak marah pada kekosongan di belakangnya. Tato di tubuhnya bersinar dengan liar dan tekanan berat datang dari tubuhnya. "Wang Lin, sudah berakhir," teriak Lao Muzi dengan sinis. Sementara itu Wang Lin begitu jauh sehingga dia sama sekali tidak takut dan berkata, "Senior telah mengejarku selama beberapa bulan dan pasti tidak menyerah. Saya tidak punya banyak pil lagi, jadi senior pasti bisa mengejar," kata Wang Lin tersenyum mengejek. Tatapan Lao Muzi sangat suram saat ia melihat Wang Lin.
ia menatap pintu keluar di kejauhan dan tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, ia dikejutkan dengan cahaya putih yang dilepaskan kompas bintang saat berteleportasi. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke arah pintu keluar dan terkejut ketika melihat arah yang dituju Wang Lin juga menuju ke arah pintu keluar. Wang Lin tersenyum dingin. Saya akan menghancurkan pintu keluar agar kamu bisa tinggal di sini selamanya. Bukankah itu menyenangkan? Kata Wang Lin mengejek. Suara Wang Lin yang menjengkelkan segera membuat Lao Muji meraung marah dan tiba-tiba menyerbu ke arah Wang Lin. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai batasnya. Jika bukan karena Wang Lin dan kompas bintang itu, bagaimana mungkin dia terjebak dalam kehampaan ini? Melihat lelaki tua itu menyerbu ke arahnya, Wang Lin segera melesat menjauh, sambil mengayunkan pedang surgawinya untuk mengganggu lelaki tua yang kembali mengejarnya. Pengejaran ini merupakan pertarungan kelelahan dan pertarungan hati. Selama pengejaran kembali, Lao Muzi tidak dapat menebak berapa banyak pil dan batu roh yang tersisa di tangan Wang Lin. Perasaan ini awalnya sangat lemah. Tapi ketika dia menyerah dan Wang Lin malah berbalik untuk mengejarnya, perasaan itu menjadi semakin kuat. Dia yakin bahwa Wang Lin masih memiliki banyak pil dan batu roh yang tersisa, jadi dia tidak akan dapat mengejarnya kecuali kompas bintang itu hancur. Orang tua itu memikirkan cara untuk menyerang kompas bintang, tapi Wang Lin bergerak cepat. Setiap kali dia mendekat, Wang Lin akan berteleportasi menjauh. Karena Wang Lin telah mengubah arahnya, pengejaran dimulai sekali lagi. Hanya saja dibandingkan sebelumnya, orang yang menderita bukanlah Wang Lin, melainkan lelaki tua itu. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin telah menghabiskan semua pilnya dan mengandalkan batu roh kualitas terbaik untuk memulihkan energi spiritualnya. Semakin Wang Lin dikejar, Lao Muzi menjadi semakin tidak sabar. Jadi dia menyerang lebih banyak, namun Wang Lin memiliki kompas bintang, jadi semua serangannya meleset. Selama salah satu serangan tatonya mengenai kompas itu akan hancur dan itu memungkinkannya untuk membunuh Wang Lin. Sayangnya, kecepatan kompas bintang menjadi lebih cepat saat Wang Lin semakin mengenalnya selama 8 bulan ini. Pada akhirnya, Wang Lin menciptakan 4 soket pada kompas bintang dan menempatkan 4 batu roh kualitas tinggi ke dalamnya. Ia memberi daya pada kompas bintang hanya dengan batu roh. Setelah meninggalkan sedikit spiritual untuk mengendalikan kompas, Wang Lin mulai menyerang lelaki tua itu, mulai dengan tombak bendera larangan, ukiran kayu domain waktu, stempel hitam, dan beberapa pusaka kuno lainnya. Meskipun semua pusaka itu tidak dapat melukai Lao Muzi, namun penguasaan Wang Lin terhadap semua senjata pusaka itu menjadi semakin baik. Bahkan pedang surgawi itu digunakan berkali-kali hingga ia dapat mengendalikannya seperti layaknya pedang terbang yang dikendalikan melalui Suli Guo selama berada dalam jarak 30 kaki darinya. Hasilnya, pengendalian pedang surgawi menjadi jauh lebih lincah. Sementara itu kemarahan Lao Muzi sudah mencapai batasnya karena ulah Wang Lin yang terus mengganggunya. Niat membunuh yang dalam melonjak di hatinya. Dia bahkan tidak peduli lagi untuk menjadikan Wang Lin menjadi bonekanya. Dia tidak akan ragu untuk mencabik-cabik Wang Lin jika menangkapnya. Di sisi lain pelatihan Wang Lin semakin maju. Bahkan ketiga sarung pedang kuno dikeluarkan dan digunakan satu persatu, membuat penguasaannya atas senjata pusaka itu jauh meningkat dibandingkan sebelumnya. Pada hari berikutnya, Wang Lin melihat pintu keluar dari kejauhan. Di pintu keluar itu ada tato raksasa yang bersinar menahan celah agar tetap terbuka. Wang Lin dapat melihat dunia luar melalui celah itu. Ada banyak syaman di luar pintu keluar yang menatap celah itu. Namun Wang Lin tidak pernah berpikir untuk keluar melalui celah itu, sebaliknya dia akan menghancurkannya. Dia melompat dari kompas bintang dan mengayunkan pedang surgawi. Segera bila cahaya pedang melesat dan menghantam tato yang menahan celah hingga serangkaian suara gemuruh terdengar dan retakan muncul di tato. Kepanikan muncul di wajah Lao Muzi ketika dia melihat tato di pintu keluar diserang. Dia segera melesat secepat kilat. Tapi yang dia lihat ketika sampai di sana adalah Wang Lin yang kembali mengayunkan pedang surgawinya dan menghantam tato hingga hancur dan pintu keluar celah spasial pun tertutup. Tubuh lelaki tua itu gemetar ketika dia menatap ke arah pintu keluar yang telah menghilang. Bagaimanapun kekuatan tatonya hampir mengering setelah mengejar Wang Lin selama 8 bulan.
Wang Lin tersenyum mengejek saat dia berteriak, "Kantong tulang tua, karena tuan muda ini tidak bisa pergi, sebaiknya kau tetap tinggal di sini dan terus mengejarku," kata Wang Lin melompat ke kompas bintang dan segera melarikan diri. "Orang gila, kau orang gila, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memaafkanmu," teriak Lao Muzi dengan kekejaman melonjak di matanya saat ia kembali mengejar Wang Lin. Namun saat dalam pengejaran, tato di tubuhnya samar-samar mulai mengering, dia berhenti dan meraung lalu duduk bersila, dan simbol 7 daun muncul di dahinya. Ketika ketujuh daunnya terbuka, tubuh Lao Muzi tertutupi seluruhnya oleh tanaman itu, meninggalkan satu tanaman yang tumbuh dalam kekosongan, dan Lao Muzi yang berada di dalam tanaman itu perlahan menutup matanya dan bergumam, "Saya berharap bisa meminjam roh klan untuk membuka jalan." Wang Lin melihat tanaman raksasa yang dipanggil lelaki tua itu saat ia berdiri di kompas dan mengerutkan keningnya. Ia tidak mengganggu lelaki tua itu lagi dan sebaliknya pergi. Dia harus berhati-hati. Dia tahu setelah menghancurkan jalan keluar, lelaki tua itu pasti sangat marah. Tak lama setelah Wang Lin pergi, lelaki tua yang dibungkus tanaman daun tiba-tiba membuka matanya. Cahaya merah melesat keluar dari matanya saat dia melihat ke arah Wang Lin menghilang. "Bocah ini terlalu berhati-hati, jika dia datang mendekat, aku pasti bisa membunuhnya," pikir lelaki tua itu dengan getir. Dia merenung sebentar lalu menggunakan roh leluhur untuk berkomunikasi dan menemukan jalan keluar. Jika tidak ada petunjuk dari luar, dia akan terperangkap di tempat ini selamanya. Setelah sekian lama, ada sedikit kepanikan di mata lelaki tua itu. Dia sudah lama melupakan Wang Lin, namun yang paling penting sekarang adalah mengirim pesan ke klannya di luar, sehingga mereka bisa memasang sinyal untuk bertindak sebagai pemandu jalan keluar. Sementara itu, Wang Lin duduk di kompas bintang dan sudah terbang dalam waktu yang lama. Meskipun rasa bahaya dari belakangnya telah hilang, dia masih berhati-hati dan terbang selama beberapa hari lagi sebelum akhirnya berhenti. Dia mengamati kekosongan di sekitarnya sesaat sebelum menunjuk dahinya dan manik menentang surga terbang keluar dan melayang di depannya. Energi spiritualnya dan garis-garis hitam muncul di tubuhnya lagi. Namun kali ini jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya dan hanya memanjang hingga ke lehernya. Selama 8 bulan terbang, Wang Lin telah menggunakan manik menentang surga beberapa kali untuk menyerap garis hitam tato dan telah menyerap sebagian besar darinya. Setelah menyerap, Wang Lin membuka matanya dan bergumam, "Mantra dari Sekte Abadi terabaikan ini terlalu aneh. Jika aku bertemu mereka lagi, aku harus lebih berhati-hati," gumam Wang Lin meraih manik menentang surga dan mengamatinya. Kegembiraan melonjak ke matanya. Ada 9 daun telah terbentuk sempurna dan daun ke-10 telah selesai sebagian. Panen kali ini cukup bagus, elemen kayu hampir selesai. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini, pikir Wang Lin merenung sejenak. Ia sudah punya rencana saat menghancurkan pintu keluar. Meskipun dia terjebak, tubuh aslinya masih ada di luar. Dia duduk di kompas dan perlahan mencoba merasakan tubuh aslinya. Saat ini di negara Chu, ribuan mil di bawah tanah, tubuh asli Wang Lin sedang duduk bersila. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan niat membunuh melonjak di matanya. Dia segera berdiri dan menerobos ke atas tanah, lalu terbang menuju hutan makam abadi. Dia berhenti di suatu tempat dan meninju udara, menyebabkan retakan spasial muncul. Setelah melihat sebentar, Wang Lin sedikit mengernyit dan pergi. Setiap 10 langkah, Wang Lin akan berhenti dan meninju udara, menciptakan celah spasial lain. Setiap kali saat terus melangkah, ia berjalan semakin dalam ke kedalaman hutan. Setelah membuka lebih dari 10.000 celah spasial, ia tiba di lubang yang mengarah ke makam abadi. Ia melihat ke dalam lubang itu dan kemudian berbalik ke arah lain, sama seperti sebelumnya, ia akan membuka celah spasial setiap 10 langkah. Di bagian utara hutan yang tertutupi dedaunan kering, tepat saat dia hendak meninju, dia melihat ke kejauhan, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan menghilang. Tepat Wang Lin menghilang, 2 sosok tiba-tiba muncul, itu adalah Zixin yang cantik dan pria tua Gongsun. Saat mereka berdua terbang, ekspresi Gongsun tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat meraih Zixin dan mundur tepat retakan spasial muncul di tempat mereka tadi berada. Di tengah retakan itu,
Wang Lin yang berambut merah menatap dingin ke arah Zixin dan Gongsun sebelum meninju dengan tangan kanannya. Ekspresi Gongsun berubah drastis, dia dengan cepat mengeluarkan sebuah pusaka dan gunung kecil melonjak keluar dari pusaka untuk melindungi mereka. Tinju Wang Lin tidak melambat saat menghantam gunung dengan keras, hingga gunung itu hancur berkeping-keping, membuat wajah Gongsun menjadi muram sambil menarik Zixin dan terus mundur. Wang Lin terus melangkah maju hingga menghancurkan ruang di bawah kakinya sebelum melancarkan pukulan lain. Melihat itu, Gongsun segera mengeluarkan pusaka lain dan berubah menjadi pedang terbang yang memancarkan aura berbahaya saat melesat ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mendengus dan tinjunya menghantam pedang terbang hingga pedang terbang langsung retak dan hancur. Di saat yang sama, domain seorang kultivator formasi jiwa keluar dari pedang dan memasuki tubuh asli Wang Lin. Mata Wang Lin merah menyala, sebagai dewa kuno, dia memiliki niat membunuh yang kuat. Domain Gongsun bahkan tidak dapat menahan satu pukulan dan langsung hancur. Kepanikan di mata Gongsun semakin dalam ketika ia melihat tinju Wang Lin kembali meluncur ke arahnya. Ia segera menarik Zixin mundur sekali lagi dan berteriak, "Rekan kultivator, kita tidak saling kenal. Mengapa kau harus bersikap seperti ini?" kata Gongsun yang terdengar tegang. Tinju Wang Lin sudah membuatnya takut. Selain prajurit dari klan abadi terabaikan, dia belum pernah melihat seorang kultivator yang hanya dengan satu pukulan bisa menghancurkan pusakanya. Mendengar itu, Wang Lin mendengus dan menjadi lebih ganas saat berteriak, "Terimalah kematianmu." Lalu dengan satu pukulan, tekanan penghalang tiba-tiba muncul di sekitar Gongsun dan Zixin. Wajah Gongsun semakin tegang, ia melihat keputusasaan di mata Zixin dan berkata, "Nona, pinjamkan saya pedang patah itu." Zixin terkejut dan segera mengeluarkan pedang patah itu. Tepat pada saat ini, tinju Wang Lin akhirnya tiba dan akan menghantam kepala Gongsun. Melihat itu Gongsun panik dan segera menangkis tinju itu dengan pedang patah, hingga banyak retakan muncul pada pedang patah. Wajah Gongsun tenggelam, hatinya dipenuhi rasa takut saat ia dengan cepat menarik Zixin menjauh hingga menariknya keluar dari batasan yang mengelilingi mereka. Zixin yang ketakutan segera berteriak, "Senior, tolong berhenti, bahkan jika Anda ingin membunuh kami berdua, setidaknya beri kami alasan." Mendengar itu, Wang Lin menarik tinjunya dan menatap dingin ke arah mereka berdua. Dahi Gongsun dipenuhi keringat dingin saat ia menatap pemuda berambut merah di hadapan mereka. Ia tidak dapat mengingat kapan mereka telah menyinggung perasaannya. Wang Lin dengan dingin menatap keduanya saat berkata, "Ada 7 orang saat kalian memasuki makam abadi, mengapa hanya kalian berdua yang keluar?" Zixin terkejut, ia menatap Wang Lin berambut merah, ia merasa sedikit akrab, tapi ia kurang yakin pernah melihatnya sebelumnya. Dia hendak berbicara ketika Gongsun tiba-tiba terbatuk hebat. Mata Wang Lin melihat ke tempat Gongsun yang diselimuti kabut hitam, ada sebuah tanaman berdaun 5 muncul di dalam kabut. Orang tua itu batuk darah di dalam kabut dan meronta, namun matanya masih jernih. Wang Lin melirik Zixin, ekspresinya benar-benar pucat dan ketakutan saat ditatap Wang Lin. Jadi seperti itu, pikir Wang Lin, ia segera mengerti mengapa mereka berdua tidak mati dan mampu keluar dari makam abadi. Wang Lin mengangkat tangannya dan hendak membunuh Gongsun, namun Zixin dengan cepat menempatkan dirinya di depan Gongsun yang menyedihkan, kemudian dia berlutut dan berkata, "Senior pasti mengenal salah satu dari 5 orang itu, saya mengakui kesalahan. Jika kamu harus membunuh orang, bunuh saja aku, tolong jangan membuatnya sulit," kata Zixin. Gongsun dengan susah berdiri dan berkata, "Jika kau akan membunuh, bunuh saja aku lelah hidup menjadi boneka orang lain, aku mungkin juga mati di tangan senior. Namun, Nona selalu menentang ini, jadi tolong biarkan dia pergi," kata Gongsun. Wang Lin tidak berkata, dia menatap keduanya sesaat lalu membawa mereka ke makam abadi. Sepanjang perjalanan, luka di tubuh Gongsun perlahan sembuh dan kabut hitam menghilang, hanya tato daun di dahinya yang masih bersinar. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di pintu masuk makam abadi. Wang Lin menghantam udara ke arah lubang dan celah spasial terbuka, lalu menjentikkan jarinya dan 2 tetes darah memasuki dahi Zixin dan Gongsun, sebelum melemparkan mereka ke dalam celah spasial. "Carilah Wang Lin, jika kalian dapat menemukannya, aku akan membiarkan kalian berdua hidup," kata Wang Lin.
Suaranya yang dingin bergema di benak mereka berdua sebelum celah spasial kembali tertutup. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao. 婉儿，师兄，婉儿，别哭。天道又如何？那便战吧！我让你魔城兴衰，与我何干？